Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radista Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Cut Nyak-Dien Medan, program studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar hukum Indonesia yang berjudul Pluralisme Hukum dan Identitas Nasional. Baik, pluralisme hukum di Indonesia adalah salah satu sistem hukum yang paling menarik di negara ini. Hal ini adalah warisan dari seluruh budaya atau etnis dan semua agama di Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai sistem hukum yang ada. Di era prakolonial masyarakat, Indonesia menerapkan sistem hukum adat berdasarkan tradisi lokal dan percayaan leluhur di setiap suku bangsa yang mempunyai aturan-aturan dan mengatur kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan hukum adat. Ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, pengaruh hukum barat mulai merambah ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terutama berlaku dengan diberlakukannya undang-undang kolonial yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur administrasi dan perekonomian. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum nasional yang mandiri. Proses ini meliputi penyusunan konstitusi, pembentukan lembaga-lembaga negara, dan pembentukan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan lebih lanjut, dengan menerapkan asas Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia mengakui keberagaman agama dan menjamin setiap warga negara mempunyai kebebasan beragama. Hal ini terlihat dengan adanya hukum-hukum yang berkaitan dengan agama seperti hukum Islam, hukum Kristen, hukum Hindu, dan hukum Buddha. Dan hingga saat ini, Indonesia terus menjaga pluralisme hukumnya dengan mengadaptasi berbagai sistem hukum yang ada, baik hukum adat, hukum nasional, dan hukum negara. Keberagaman sistem hukum. Keberagaman sistem hukum di Indonesia mencerminkan realitas sosial yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Konsep ini mengacu pada adanya beberapa sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan di suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 700 suku dan ribuan pulau menghadirkan keberagaman yang unik termasuk dari bidang hukum. Salah satu aspek utama dari keberagaman sistem hukum di Indonesia adalah keberadaan hukum adat, yang hukum tersebut merupakan aturan yang terbentuk secara sosial, secara turun-temurun yang didasarkan pada kepercayaan, tradisi, dan adat-adat setempat. Selain hukum adat, Indonesia juga mempunyai sistem hukum nasional yang umumnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum nasional ini mencakup peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk beberapa suku atau daerah. Dan selain itu, Indonesia juga mempunyai sistem hukum agama. Indonesia diakui sebagai negara berdasarkan Pancasila yang menghargai keberagaman agama
Oleh karena itu, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan agama seperti hukum Islam, hukum Hindu, dan hukum Kristen maupun hukum Buddha yang berlaku bagi pemeluk agama masing-masing. Tantangan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Salah satu tantangan yang signifikan dari pluralisme hukum di Indonesia yaitu ketidakmerataan dalam penerapan dan penegakan hukum di berbagai wilayah. Meskipun prinsip pluralisme hukum diakui, namun terdapat perbedaan dalam pemahaman dan pelaksanaannya, terutama di daerah-daerah pedalaman yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Selain itu, konflik antara hukum adat dengan hukum nasional atau agama juga menjadi kendala yang sering muncul dan terkadang perbedaan atau aturan hukum adat dan hukum nasional bisa menciptakan ketegangan yang sulit diatasi dan menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pluralisme hukum tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua individu dan kelompok dihormati dan dilindungi tanpa terkecuali. Implikasi terhadap identitas nasional di Indonesia. Implikasi terhadap identitas nasional di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam mengelola dan memperkuat kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, etnis, dan agama, konsep pluralisme hukum menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjalankan berbagai sistem hukum sekaligus termasuk hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama. Salah satu implikasi utama yaitu potensi munculnya identitas lokal yang kuat dan kemungkinan terjadinya fragmentasi identitas nasional. Dengan adanya berbagai sistem hukum yang berjalan seiringan, terhadap resiko bahwa masing-masing kelompok atau daerah dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri lebih dengan hukum lokal daripada dengan identitas nasional yang bersama. Selain itu, pluralisme hukum juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap otoritas negara dan menimbulkan legitimasi hukum nasional. Jika keberagaman hukum tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kesatuan dan kekuatan hukum nasional, mengancam stabilitas negara. Tujuan dari pluralisme hukum di Indonesia. Tujuan pluralisme hukum Indonesia mencangkup beberapa aspek yang saling terkait. Yang pertama, pluralisme hukum bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga semua individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan tanpa adanya diskriminasi. Kedua, pluralisme hukum berupaya mempertahankan keharmonisan sosial dengan mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai sumber kekayaan bangsa yang perlu menjaga. Selanjutnya, pluralisme hukum juga bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan identitas budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sehingga keberagaman budaya ini tetap menjadi bagian integral dari identitas nasional. Selain itu, pluralisme hukum dihadapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir, dalam konteks keberagaman agama, pluralisme hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki
kebebasan beragama dan dijamin hak-haknya untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa tekanan atau diskriminasi. Melalui implementasi prinsip-prinsip pluralisme hukum, dihadapkan Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan budaya saing yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebinekaan dan persatuan. Kesimpulannya adalah bahwa pluralisme hukum di Indonesia memiliki tujuan yang luas dan terkait erat dengan membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif dengan mengakui dan menghormati keberagaman budaya, etnis, dan agama. Pluralisme hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, merawat keharmonisan sosial, dan mempertahankan identitas nasional yang beragam. Saran untuk uraian ini yaitu untuk lebih mendetailkan atau memberikan contoh konkret tentang bagaimana pluralisme hukum di Indonesia yang diimplementasikan dalam prakteknya. Misalnya, dapat disertakan contoh kasus atau inisiatif konkret yang menunjukkan bagaimana sebagai sistem hukum yang diakui dan dihormati dalam penegakan hukum sehari-hari. Selain itu, memperkaya penjelasan dengan data atau statistik terkait dengan efektivitas pluralisme hukum dalam mencapai tujuan-tujuannya juga dapat memperkuat argumen. Yang terakhir, menyertakan pandangan atau pendapat dari berbagai pihak terkait. Implikasi dan tantangan dari praktek pluralisme hukum dapat memberikan sudut pandang yang lebih lengkap, dan dengan demikian penjelasan ini akan menjadi lebih komprehensif dan informatif bagi pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.